Maka ketika ibadah kualitas takwa ini sudah sampai pada tataran tertentu, tidak ada lagi orang yang datang ketika melaksanakan ibadah berjalan tetapi maksiat pun tetap berjalan. Ketika sudah sampai pada tataran ketakwaan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Syihabuddin, maka tidak ada lagi orang yang melaksanakan ibadah tetapi juga melaksanakan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempunyai sifat malu. Sifat malu terdiri dari dua hal. Yang pertama, malu ketika kita melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu ketika kita melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ada handai tolak kita, walaupun tidak ada manusia, walaupun tidak ada makhluknya Allah yang lain di sekeliling kita, tetapi ingatlah bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Orang yang beriman ketika sudah mempunyai rasa malu ini di dalam hatinya, maka tidak segan-segan di dalam hidupnya, di dalam hal tersebut melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang manusia sekarang lebih takut kepada makhluk. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Ketika orang yang beriman mempunyai sifat malu, maka yakinkan dalam hati kita, yakinkan dalam diri kita, maka sesungguhnya kita masih punya ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melaksanakan maksiat dan dosa telah malu diri kita kepada Allah, bukan malu kepada orang lain, ataupun ketika ditangkap kepolisian ataupun ditangkap hal-hal yang lain. Tetapi ketika melaksanakan itu, malunya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut akan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan, tanda ciri orang yang beriman berikutnya adalah as-sabr, sabar. Senantiasa mempunyai sifat sabar, senantiasa mempunyai sifat di dalam hal itu adalah kesabaran. Maka di dalam hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap anak cucu Adam itu pasti diberikan ujian, itu pasti diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketika dia baru dilahirkan ke alam dunia ini oleh ibunya, sampai kelak dia kemudian sampailah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir hayatnya, itu semua adalah akan dilalui dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dan cobaan itu bukan untuk mengkerdilkan daripada apa yang kita lakukan, bukan untuk mengecilkan dari apa yang kita laksanakan, justru untuk memperkokoh sejauh mana hati kita dan perbuatan kita melakukan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Ketika timbul adalah karena faktor manusia, maka hal itu tidak akan berjalan dengan lama, tidak akan bertahan dengan lama. Tetapi ketika itu adalah lillahi ta'ala, tetapi ketika itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan kekang oleh jam, kapanpun dia akan melaksanakan itu, karena semata-mata ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hal tersebut senantiasa dilalui dengan sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Senantiasa istiqomah menjalankan atas apa yang sudah menjadi kewajiban kita, walaupun sedikit demi sedikit, walaupun sedikit demi sedikit. Tidak penting banyaknya hal itu, bukan, tapi ada ikhtiar kita, ada usaha kita untuk menjalankan hal itu dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam kisah-kisah Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kisah-kisah Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dengan para alim, para ulama,
di dalam hal itu ketika datang ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan bahwa tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa bersyukur atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita, baik sedikit atau banyaknya, baik berlimpah ataupun sedikitnya. Jangan pernah ketika kita berpikir bahwa rezeki Allah itu adalah bentuknya uang, jangan pernah kita berpikir bahwa rezekinya Allah hanya bentuknya uang dan gaji kita. Rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yang Allah berikan kepada kita, berupa adalah keturunan-keturunan yang soleh-solehah, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita terdidik dengan didikan-didikan Islami, dengan didikan-didikan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah bentuk daripada rezeki Allah yang tertinggi di dalam hal itu. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti bahwa rezeki Allah dari sekian banyak yang paling dasar, yang paling bawah di dalam hal itu bentuknya adalah uang ataupun harta yang Allah berikan kepada kita. Itu di tatanan yang paling bawah. Tapi ketika kita memahami bahwa rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita dari mulai kita tidur sampai kita tidur kembali, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang kita hirup, udara yang kita hirup, kaki dan tangan yang kita berjalan, pikiran yang kita bisa berpikir, mata yang bisa kita melihat, hati yang bisa kita merasakan, itu adalah merupakan daripada rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Maka di dalam hal tersebut orang yang beriman senantiasa bersyukuri atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, bahwa di dalam hal itu Allah pun sampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, pasti Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi ketika kita kufur, tidak bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ingatlah sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Inilah daripada risalah yang disampaikan oleh Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, tanda-tanda orang yang beriman itu semua dilakukan dalam hidupnya semata-mata adalah menjalankan daripada apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah-ibadah yang kita laksanakan, baik yang wajibnya ataupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hayat kita, semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah Allah kumpulkan kita bersama hamba-Nya yang soleh di rawdhatin riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.